Rika Sugiyarti, kemudian umurnya misalkan 8 tahun, kemudian kelasnya misalkan, ini asal aja ya datanya ya, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, dia sudah kembali ke indeks. Kita lihat lagi. 2 sudah masuk ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like di bawah guys. Subscribe juga channel ini. Dengan subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sebuah CRUD menggunakan PHP ya. Jadi nanti kita akan gunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus menyalakan dulu servernya seperti ini. Kita punya XAMPP di sini. Saya menggunakan panel 321. Ini sudah menyala semua. Setelah itu kita di sini menggunakan PHP versi 5 ya. Jadi sebagai informasi localhost PHP myadmin. Passwordnya masih root ya. Kemudian saya coba lagi akses localhost ya. Nah, saya menggunakan exam yang 182 menggunakan PHP 54 ya. Oke, ini yang saya gunakan. Nanti teman-teman bisa gunakan yang berapapun asal masih PHP 5 gitu ya. Di sini saya menggunakan MySQL, di sini terlihat MySQL. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan MariaDB juga nggak masalah sebetulnya ya. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat database. Di sini saya membuatnya dengan tabel atau database-nya tutorial CRUD. Di dalam tutorial CRUD ada sebuah tabel dengan nama siswa ya. Saya klik dulu, kita lihat strukturnya. Dan di sini ada 4 field yaitu ID, nama, umur, dan kelas. Masing-masing tipe datanya integer untuk ID. Kemudian varchar 35, varchar 2 dan varchar 2 ya untuk umur dan kelas. Oke, saya kira cukup datanya 4 field aja dulu ya. Nanti pada penerapannya kita hanya akan menggunakan nama, umur, dan kelas. Oke. Untuk ID ini dibuat secara auto increment. Saya harap teman-teman sudah bisa membuat sebuah tabel ya. Karena nanti di sini saya akan jelaskan langsung ke CRUD-nya ya. Oke, saya punya tampilan seperti ini. Ini saya susun sedemikian rupa, nanti teman-teman bebas menggunakan tampilan yang menurut teman-teman nyaman gitu ya. Jadi mau niru tampilan ini pun tidak apa-apa. Nah, di sini saya punya seperti ini. Kemudian ini untuk tabelnya ya. Untuk tabel. Kemudian sini saya menggunakan style seperti ini. Bisa dilihat, nanti bisa di-stop aja ya. Agak panjang stylenya. Oke ya, intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa download di link bawah ya. Oke, di sini masih data dummy, langsung aja kita akan menggunakan MySQL ya. Oke, langkah pertama untuk membuat sebuah CRUD, kita pertama harus memiliki sebuah database ya. Kita sudah punya tutorial CRUD. Selanjutnya yang kita buat adalah koneksi untuk database ke si data kita nanti ya. Di sini saya punya file config.php, di sini sudah ada ya, formatnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ini menggunakan PHP ya. Oke, di sini saya punya file config.php yang pertama di line kedua ini. Saya punya error reporting 0 ya. Ini artinya apa? Ini untuk menghilangkan error kalau ada error-error di page-nya ya. Oke, yang kedua adalah default time zone set. Ini untuk men-setting waktu, zona waktu ya. Di sini saya setting Asia atau Jakarta. Kemudian di line keempat itu ada define host user 5-nya, kemudian 6 password dan 7-nya DB. Ini sebenarnya kalau misalnya kita bentuk eh, familiarnya gini teman-teman ya. Kita punya nah kayak gini ya $host. Itu sama dengan teman-teman tulis local host kayak gitu ya. Nah, itu sama aja kayak gini ya. Cuman di sini menggunakannya define ya. Bukan bukan variabel seperti ini gitu ya. Itu sama aja terserah teman-teman. Nanti penulisannya seperti apa itu terserah ya. Cuma untuk saat ini teman-teman ikuti aja dulu seperti ini ya karena tidak jauh beda. Karena di bagian line ke-9-nya sendiri di sini ketika MySQL connect
Dia akan memanggil host, user, password, dan database ya, DB ya, seperti itu. Oke, di line 9 ini, teman-teman bisa tuliskan $con ini sebenarnya apa aja ya. Nanti ini tinggal disesuaikan aja yang lainnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tuliskan $con sama dengan MySQL underscore connect seperti ini. Untuk ini gunanya untuk menghubungkan atau mengkoneksikan data kita ke project kita ya, gitu. Host ini, variabel host ini dari sini teman-teman ya, yang sudah di-define. Kemudian user itu dari sini, password itu dari sini, dan DB dari sini. Nah, di sini karena kita menggunakan localhost ya, jadi ini kan kita pakai localhost nih. Kemudian kita tulis localhost, kemudian untuk koneksi ke MySQL, kita usernya atau saya sendiri menggunakan root. Setelah itu di bagian password saya kosongkan karena tidak menggunakan password ya untuk login ke sini. Jadi masih default. Kemudian di bagian DB, variabel DB ini teman-teman tuliskan nama database-nya ya. Di sini saya punya database tutorial CRUD ya. Kayak gitu ya. Yang ini ya. Teman-teman tuliskan di sini. Gitu ya. Setelah penulisannya seperti ini, host, user, password, dan DB. Kemudian ordai, ini kalau misalkan terjadi gagal koneksi, itu akan menampilkan error ya teman-teman. MySQL error. Nah, di sini saya menggunakan MySQL, tidak menggunakan MySQL ya, karena nanti beda lagi gitu ya. Setelah itu, cara untuk mengetahui database kita atau script kita sudah baik atau benar belum, kita di sini kasih if condition. Jika $con ya seperti ini berhasil dieksekusi gitu ya, maka MySQL select DB. Maka kita beritahu MySQL bahwa harus menseleksi DB database ya, select database dengan nama database-nya adalah tutorial CRUD dari variabel DB ini. Gitu ya. Kemudian kita kasih con seperti ini. Ya. Karena ini untuk membuka koneksinya gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita berikan else kalau tidak berhasil ya. Echo database tidak ada ya, gitu ya. Oke, untuk mengetahui ini benar atau tidak gitu ya, atau work atau tidak, kita tuliskan aja CRUD slash config config.php kayak gitu ya. Oke, ini tidak ada notif sama sekali karena memang di sini kita tidak berikan echo ya. Kita coba berikan echo, misalkan berhasil. Kita coba lagi. Oke, artinya ini script kita sudah benar dan database kita sudah bisa terhubung gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa hapus. Karena memang tidak perlu. Karena nanti di project tidak harus ada echo kayak gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman pause atau bisa download script ini di bagian deskripsi di video ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan menuju ke index.php ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tiru aja nanti seperti ini atau teman-teman download ya. Oke, di bagian pertama di sini saya punya ini ya, saya pindahkan ke sini. Saya punya kata-kata tutorial CRUD ya. Nah, tutorial CRUD ini bagian sini teman-teman ya. Ini tutorial CRUD. Kemudian saya punya di sisi kirinya atau sidebar left-nya yaitu form isinya. Di dalam form itu ada input pertama nama, kemudian umur, kelas ya. Seperti itu. Kemudian ada sebuah button submit dengan ininya simpan data ya, teksnya simpan data. Nah, yang pertama, ini input ini tipenya teks teman-teman ya. Tipe teks sengaja saya sudah sediakan seperti ini, nanti teman-teman bisa tiru aja. Gitu ya. Untuk membuat sebuah input ini seperti ini. Jadi ada tagnya input, kemudian tipe ini untuk memberikan tipenya itu apa ya. Karena tipe teks, jadi saya berikan tipe teks. Kemudian ini yang paling penting ya teman-teman ya, name. Name, kemudian placeholder ini untuk yang format seperti ini teman-teman ya. Ada tanda airnya gitu ya. Seperti tanda air gitu. Nama siswa seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan kelas input ya. Jadi kelas input ini dari CSS teman-teman ya, dari yang atas ini. Di sini saya punya kelas yang namanya input. Nah, ini teman-teman. Input seperti ini. Ini untuk memberikan style kepada si input itu ya. Jadi kepada si input tipenya ini ya.
Setiap tipe kita berikan kelas seperti ini. Nah, untuk placeholder ini tidak wajib sebenarnya, ini hanya untuk oh, supaya si pengguna tahu aja bahwa kolom ini harus diisi dengan nama siswa gitu ya. Oke, yang paling penting adalah name. Kenapa name ini penting? Karena name ini nanti menjadi sebuah variabel atau sebuah pembawa data gitu ya. Nanti pengenal gitu, seperti ID pengenal. Nah, di sini saya menggunakan name-nya nama sesuai dengan isiannya gitu. Ini kan input pertama akan digunakan untuk nama siswa. Kemudian input kedua akan digunakan untuk umur, maka saya tulis umur di bagian name-nya. Kemudian yang ketiga adalah input untuk kelas ya. Maka saya tulis sesuai inputannya gitu ya. Jadi kelas di sini. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman, ini hurufnya itu kecil semua ya. Jadi K-nya itu U-nya atau N-nya itu nggak besar kayak yang ini gitu ya. Oke, selanjutnya saya punya input tipe submit. Ini adalah sebuah input button, nanti output hasilnya seperti ini. Button dengan name-nya adalah tambah ya. Karena di sini adalah from untuk menambah data, maka saya tulis aksinya ya, aksi buttonnya dengan name-nya itu tambah. Sebenarnya apa aja nih teman-teman bisa tulis. Mau add atau button kayak gini nggak masalah gitu ya. Oke, saya punya value-nya simpan data, kemudian kelasnya kelas btn ya. Ini untuk memberikan style kepada buttonnya sendiri. Nah, di sini ada lagi ya yang perlu ditambahkan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ikuti langsung. Kita berikan action. Kemudian setelah action kita berikan method. Kita berikan post ya. Kenapa post? Karena kita akan menyimpan data gitu ya. Kita gunakan post. Selanjutnya, setelah seperti ini, di bawahnya saya punya di bagian kanan itu adalah tabel ya. Oke. Nanti teman-teman bisa tiru seperti ini ya. Ini tabelnya. Kemudian ada TR dan TH dan ini nanti di bagian sini nanti kita akan isi ya teman-teman ya. Nanti jadi kuncinya sebelah sini. Oke, di sini sendiri saya punya button hapus dan ubah ya, seperti view-nya seperti ini. Ini masih data dummy. Oke, karena kita sudah berhasil membuat sebuah koneksi langsung aja ya. Jadi kita akan membuat CRUD untuk di from ini ya. Oke, untuk from ini kita akan berikan sebuah aksi.php. Jadi akan mengarah ketika di submit ya, data di submit menggunakan tombol ini simpan data, dia akan mengarah ke aksi.php. Setelah itu nanti akan diproses dan datanya akan disimpan. Langkah selanjutnya kita perlu membuat sebuah file aksi.php di sini teman-teman ya. Kita save dulu, new file gitu ya. Kita buat aksi.php. Seperti ini. Filenya php seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita punya aksi.php, apa yang kita lakukan? Kita akan tambahkan dulu sebuah tipe post untuk tambah ya. Nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Jadi seperti ini. If kita punya if kita iset $post gini tambah gitu ya. Tapi sebelum itu harus kita ingat, kita harus memasukkan juga file config atau file koneksinya ya teman-teman ya. config.php kayak gini. Kita ambil config-nya dari sini karena dia satu folder dengan indeks atau dengan aksinya ini, jadi maka penulisannya seperti ini. Tapi kalau di lain folder misalkan koneksi ya, nama ada folder koneksi namanya ya, nanti jadi seperti ini. Jika file config itu ada di folder koneksi, nanti jadi seperti ini penulisannya. Oke, kita hapus. Nah, iset post ini ditujukan untuk mengecek ya, untuk mengecek apakah datanya itu sudah dikirim atau belum. Oke, ini close. Oke. Ya. Jadi si tombol ini kan jika diklik, maka dia akan mengirimkan sebuah variabel-variabel yang ini. Nama, umur, kelas dan tambah ya.
Nah, kita cek dulu nih apakah aksi tombol ini dieksekusi atau belum menggunakan seperti ini, if iset pos tambah gitu ya. Setelah itu kita bisa inisialisasi variabelnya, misalkan nama ya. Nama sama dengan seperti ini, pos ya. Teman-teman ikuti dulu. Saya akan buat seperti ini. Kemudian umur, kelas, kemudian nama, umur, dan kelas. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kita sudah inisialisasi semua variabel. Kita lihat lagi teman-teman ya. Di sini ada nama, umur, kelas, tambah. Kita cek, tambah, nama, umur, kelas. Jadi sudah lengkap ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan data ini tidak boleh kosong ya, teman-teman bisa berikan di sebelah sini, bagian sini, menggunakan required ya, seperti ini. Jadi datanya itu harus diisi. Kalau kita seperti ini nanti dia akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi harus diisi. Walaupun karakternya hanya spasi. Ya. Nah, oke seperti itu. Tapi teman-teman kalau misalkan ini tidak diisi di sini, itu bisa dicek juga menggunakan seperti ini iset ya. Iset seperti ini bisa diisi. Nanti caranya tinggal kasih n kayak gini, kemudian iset, kasih iset lagi, kemudian post. Semua variabel harus diiset nantinya. Nama kayak gini. Gitu. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan satu aja untuk tombol. Nah, setelah semua terisi semua seperti ini, teman-teman di sini buat sebuah SQL script atau sintak SQL ya. Teman-teman bisa tulis kayak gini, insert karena kita akan memasukkan data ya. Insert into. Nah, kita lihat kita punya data apa ya atau punya tabel apa di sini. Kita akan memasukkan data tersebut ke dalam tabel siswa. Maka penulisannya nanti akan sama seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa pilih mau select, mau insert, mau segala macam bisa. Nah, tapi yang biasa saya lakukan di sini insert into, kemudian nama tabelnya siswa. Saya langsung value gitu ya. Kenapa langsung value? Sebenarnya tidak masalah juga mau diinisialisasi seperti ini, itu boleh. Ya nanti lebih jelas. Tapi kalau misalkan langsung value itu harus sama jumlah kolomnya. Jadi misalkan di sini 1 2 3 4. Ya jadi harus sama. Urutannya itu dari ID, kemudian nama, umur dan kelas. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini inisialisasi dulu, itu nanti jadinya oh ini siswanya dihilangin ya. Ini tidak seperti ini. Nah, misalkan teman-teman hilangkan ID-nya. Kayak gini. Berarti nanti yang ditulis di sini adalah nama, umur dan kelas. Gitu ya. Jadi ID tidak perlu ditulis lagi karena sudah ditulis seperti ini. Gitu di sini saya akan hilangkan aja langsung value. Maka di sini saya akan ada 4 satu ID, kemudian kita tulis ya nama, kemudian kita berikan variabelnya karena urutannya harus seperti ini. Nama, umur dan kelas. Ayo, di sini umur berarti ya. Umur, sorry. Kemudian kelas. Kayak gitu. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita kasih petik. Selanjutnya, teman-teman bisa berikan variabel apa saja ya. Saya di sini akan berikan run kayak gini. Kemudian saya akan tuliskan MySQL query seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian saya akan berikan di sini variabelnya adalah SQL. Jadi kita ambil SQL dari sini. Nah, ini penulisannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau langsung juga nggak masalah. Misalkan kayak gini. Gitu.
Cuma nanti biar jelas ya, kita gunakan format seperti ini aja. Nah, di bagian ID ini kenapa nggak diisi? Ya, karena ID ini nanti dia isi otomatis dengan integer auto increment. Ya, jadi dia akan auto. Jadi kalau ada 1, 2, 3 nambah terus gitu ya. Setelah itu kita berikan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu if ya. Kita berikan sebuah kondisi untuk cek apakah ini berhasil atau tidak. Nah, maka akan seperti ini. Jika variabel run-nya tulis di sini teman-teman. Run jika query ini berhasil dilakukan ya, simpelnya seperti itu aja ya. Jika query ini berhasil dilakukan, maka dia harus ngapain, gitu ya. Kemudian jika tidak berhasil dilakukan, dia harus ngapain di sini, ya. Nah, di sini tinggal teman-teman tulis aja nih mau seperti apa. Di sini saya akan kembalikan ke halaman indeks, maka saya tulis header, kemudian location, location ya, location, kemudian index.php, bukan koma, index.php. Setelah itu, jika tidak berhasil akan seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya mau tuliskan echo dulu aja kalau misalnya nggak berhasil ya. Gagal insert data. Seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini, secara keseluruhan ini akan sudah berjalan ya insertnya seperti ini. Nah, kita tinggal cek gitu ya. Kita sudah pastikan dulu nih aksinya mengarah ke aksi.php, kemudian metodenya post ya. Di sini kan kita menggunakan post. Config sudah kita include-kan, kemudian segala macam kita sudah inisialisasi, kita sudah tulis juga query-nya, maka kita akan uji coba ya. Ini belum menampilkan sebuah data. Kita berikan namanya dodit ya. Widodo misalkan. Umurnya kita berikan 12 tahun. Kelasnya kita berikan 5 aja. Ini karena number ya, jadi tidak bisa ditulis teks seperti ini gitu ya. Atau tahun seperti ini tidak bisa. Kita berikan 12 dan 5 aja. Oke, setelah itu kita coba nih submit. Oke, dia sudah kembali ke indeks. Artinya ini sudah berhasil, harusnya kita lihat data sini sudah ada datanya. Kita klik jelajahi ya. Nah, dia sudah masuk ya teman-teman. Nah, sudah masuk dengan ID-nya 1, auto increment. Kita akan coba lagi dengan nama Rika. Rika Sugiyarti, kemudian umurnya misalkan 8 tahun, kemudian kelasnya misalkan ini asal aja ya datanya ya. Seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, dia sudah kembali ke indeks. Kita lihat lagi. 2 sudah masuk ya. Oke, insert sudah berhasil. Ya. Kita tinggal mencoba untuk menampilkan data tersebut di tabel sini. Oke. Kita kembali ke indeks. Kita ke bagian, saya zoom dulu ya. Ke bagian sini ya, tabel ya. Yang sebelah right ini, sidebar right. Di sini ada tabel, kemudian ada TR untuk TH, head-nya. Di sini kita akan berikan enter, ya jarak spasi kayak gini. Nah, di sini kita tulis seperti ini. Sintak PHP, bisa ke bawah enter seperti ini, atau teman-teman juga bisa memanjang ya, secara horizontal. Tapi biasanya saya langsung aja enter kayak gini. Gitu ya. Oke, di sini kita akan buat sebuah variabel. Variabel lagi dengan nama SQL yang sama ya. Seperti ini. Nah, query-nya adalah karena kita akan mengambil data, maka kita akan gunakan query select. Select. Nah, ini apa aja yang mau kita ambil datanya ya. Di sini kan ada beberapa data. Ada nama, umur, dan kelas, dan ID ya. Maka kalau misalnya kita akan mengambil semua data, untuk cara simpelnya adalah select bintang,
from siswa, ini saya menggunakan tangan satu ngetiknya jadi lama. Oke. Seperti ini, select bintang from siswa. Tapi kalau misalkan kita ingin mengambil spesifik data tertentu ya dari tabel ini, misalkan saya akan mengambil nama, maka kita berikan di sini nama. Ya, tuliskan sesuai dengan namanya, nama kolomnya. Misalkan umur ya umur, kelas ya kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Ataupun teman-teman akan menuliskan misalkan nama kelas, misalkan tidak ingin mengambil ID, kelas dan umur. Maka penulisannya seperti ini, nama, koma kelas, koma umur ya. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya, kita bisa copy paste. Kemudian kita bisa ke SQL. Saya paste di sini. From siswa. Maka akan tampil seperti ini. ID-nya tidak ngikut ya. Seperti itu. Oke, di sini karena saya akan mengambil semua data, maka supaya simple, supaya gampang, saya akan select bintang seperti ini. Langkah selanjutnya, kita tuliskan $run. Ini variabelnya apa aja ya teman-teman ya. Kemudian MySQL query. Di sini kita kasih SQL seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita akan membuat sebuah perulangan ya. Bukan ulangan ujian ya teman-teman ya. Perulangan di PHP. Ada for dan ada for each, kemudian ada while. Di sini saya akan menggunakan while. Oke, seperti ini while. Kemudian di sini, di bagian sini kita tuliskan data atau enggak siswa aja deh. Siswa sama dengan ya seperti ini. MySQL fetch array. Saya akan gunakan fetch array ya. Kemudian run. Seperti ini. Setelah itu kita pergi ke bawah sini teman-teman ya. Ke tutup TR ini. Kita di sini kita berikan sebuah PHP lagi. Tutup PHP dan kita berikan tutup kurawal seperti ini dan ini kita hapus. Nah, kita hapus. Oke, setelah seperti ini, coba kita akan running dulu ya. Seperti ini. Karena kita punya dua data, maka nanti yang harus tampil adalah data perulangan yang sama sebanyak 2 kali, harusnya seperti itu. Kita akan coba. Nah, di sini ada salah nih. Kita akan cari kesalahannya yang mana ya. Di sini adalah MySQL fetch array results gitu ya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita belum mengincludekan sebuah koneksinya. Nah, koneksinya, file koneksinya kita bisa includekan di sini. Ya. Ataupun di bawah tadi nggak apa-apa. Include. Ya, kemudian kita punya nama file koneksinya namanya config.php. Kita bisa tuliskan di awal atau enggak kita bisa tuliskan di sini. Ya. Tapi lebih aman kalau misalkan teman-teman punya banyak sintak PHP di bawah di bagian body dari HTML, teman-teman tinggal tulis di awal bagian awal. Jadi cukup deklarasi satu kali aja. Gitu. Nah, setelah seperti ini kita save. Kita lihat lagi. Nah, bener kan? Karena kita punya dua data di sini, maka jumlah yang tampil adalah 2. Artinya ini sudah sesuai dengan data kita. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita menampilkan semua datanya di sini. Oh, sorry, ini salah. Oke, yang pertama kita punya data adalah nomor, kemudian nama ya. Di bagian sini maka kita akan tulis nama. Untuk cara penampilannya seperti ini, teman. Nah, kayak gini. Tidak perlu lagi menggunakan PHP seperti ini. Kalau menggunakan PHP seperti ini, teman-teman harus tuliskan PHP seperti ini, kemudian echo. Gitu ya. Terus cari atau panggil si kolomnya. Siswa ya. Siswa, kemudian nama, kayak gini. Nah, ini akan panjang, tapi cara normalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman akan menggunakan cara singkat, itu echo-nya bisa tuliskan seperti ini.
echo, kemudian siswa di sini adalah umur ya, usia ya, umur gitu. Kayak gini. Hasilnya akan sama aja. Oke, sama ya tuh, menampilkan semuanya. Nah, kelemahan dari ini adalah khusus untuk echo. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pengcondition atau if script atau sintak PHP lagi di dalamnya, teman-teman harus menggunakan seperti ini. Format yang kayak gini. Tidak bisa menggunakan seperti ini. Oke, gitu ya. Maka ini sebagai pengetahuan aja, teman-teman. Saya akan gunakan ini. Biar lebih cepat akan copy paste seperti ini. Kita tinggal panggil aja namanya. Umur, kemudian dan kelas. Seperti itu ya. Kita reload. Oke, sudah tampil semua. Nomor 1. Nah, nomornya juga masih 1. Untuk memberikan nomor, kita berikan variabel nomor seperti ini. Sama dengan ya, atau seperti ini, saya agak lupa gitu ya. Kita coba aja ya. Nomor sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian PHP echo. Kemudian nomor ya. No, kayak gini. Kita lihat bener apa enggak. Oke, bener ya. 1, 2 nih. Kalau misalnya ada data baru, misalkan kita nama baru ya. Misalkan namanya siapa? Galih gitu ya. M. Sandika Galih. Oke, umurnya nggak mungkin 27 tahun sih. Kita berikan aja 8 tahun ya. Atau 12 tahun aja deh. Nggak apa-apa, kelasnya kelas 5 misalnya. Kita simpan. Kita coba. Ketika dia kembalikan ke indeks PHP, sudah muncul. Oke. Kita berhasil membuat CRUD dan kita berhasil membuat create data dan kita berhasil juga sudah menampilkan atau read data ya di sini. Langkah selanjutnya kita akan memberikan aksi untuk hapus. Kita akan berikan aksi untuk hapus dulu. Oke. Kita punya 2 buah tombol di sini. Ada ubah dan hapus. Kita akan berikan ke yang aksi hapus dulu ya. Di sini kita arahkan dulu aksinya ke aksi, kan kita sudah punya file aksi ya. Aksi.php. Kemudian kita arahkan ke sini. Aksi.php tanda tanya gitu ya. Nah, di sini aksinya apa? Misalkan kita punya act sama dengan hapus. Gitu ya. Setelah itu, setelah hapus, maka kita akan kirimkan juga ID karena si sistem tidak akan tahu kita mau hapus data yang mana gitu ya. Jadi kita harus kirimkan dulu atau kirimkan ID-nya ya, bukan dulu. Kirimkan juga ID-nya. Caranya ID sama dengan gitu ya. Kita berikan seperti ini. Saya akan gunakan echo yang seperti ini ya. Kemudian kita tulis siswa kurung seperti ini. Kemudian ID. Harus ada kurung seperti ini, memang sudah dari sananya harus seperti ini aturannya gitu ya. Untuk siswa ini, variabel ini itu dari sini. Ya. Begitu. Kemudian kita save nih. Save. Kita bisa coba reload dulu. Reload. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di bawah di sini ya, di bagian pojok sini nih. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau saya hover ke sini, dia punya ID 3, dia punya ID 2, dan ID 1. Ini teman-teman lihat ke bagian sini ya. Ini yang ini. Tuh. Maka kalau kita coba klik, misalkan saya akan klik yang nomor 3. Nah, dia akan mengarah ke CRUD aksi.php tanda tanya aksinya act itu action, kemudian sama dengan hapus n ID 3. Nanti maksud ini apa? Kita akan jelaskan nanti di sana ya. Oke. Kita pindah ke aksi.php. Nah, di sini kita punya aksi untuk tambah data. Di akhir ini untuk tambah data ya. Tambah atau tambah gini data. Kemudian di bawahnya kita bisa buat if lagi. If $get, nanti kita akan jelaskan kenapa harus get. ACT ya.
sama dengan kita punya aksinya hapus. Hapus. Maka, nah di sini. Kalau kita lihat di sini teman-teman. Saya menuliskan if get ACT sama dengan hapus. Artinya memberitahu sistem panggil atau ambil atau get aksi ACT dari URL ini. Ya. Jadi jika kita sebut saja variabel ya. Variabel get ACT ini sama dengan hapus, maka lakukan aksi yang ada di dalamnya sini. Gitu ya. Nah, setelah ini saya pertama akan menuliskan inisialisasi dulu ID ya. ID. Kita get juga nih dari si URL-nya. ID. Sorry salah ya. Kayak gini, ID. Nah, ID ini di-get dari URL sini. NID. Gitu ya, sama dengan 3. Maka nanti ID-nya akan terisi 3. Setelah ini kita akan melakukan aksi apa? Karena kita akan aksi hapus, maka langkah selanjutnya untuk gampangnya kita berikan SQL sintak ya. Gini. Nah, SQL kita kembali ke sini. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak tahu sintaknya seperti apa hapus, kita bisa tuliskan di sini. Nah, enaknya bisa select all, select, kemudian insert, ada update ya, ada delete. Seperti ini. Teman-teman kalau misalnya nggak tahu sintaknya, bisa kayak gini caranya. Ini sintak delete untuk seperti ini. Ya. Kita copy paste aja di sini. Biar teman-teman gampang. Nah, biar belajar juga teman-teman ya. Sintak delete itu nanti akan seperti ini. Delete from, artinya hapus dari tabel siswa, where, apa ya. Nah, di sini karena kita akan menghapus sesuai URL ID 3, sesuai yang ada di URL, maka kita akan tuliskan where ID sama dengan ID. Anggaplah ID ini isinya 3. Maka nanti query akan menjalankan, tolong delete-kan ya, akan memberikan perintah kepada si SQL ini ya. Jadi perintahnya itu perintah delete. Delete, tolong hapus dari tabel siswa yang ID-nya sama dengan 3. Gitu. Ya. Setelah itu, sama seperti tadi, kita punya run atau apapun itu ya. MySQL query. Jalankan query ini dari SQL atau dari sintak yang ada di SQL ini. Nah, kita cek lagi apakah query ini berhasil dijalankan atau tidak, gitu ya. If run jika berhasil dijalankan ya, atau else jika tidak berhasil dijalankan, maka seperti apa, gitu ya. Jika berhasil dijalankan, kita akan kembalikan ke header ya. Header header location gini ya, index.php. Maka kita akan balikan ke halaman index. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, kita akan echo dulu. Echo, kemudian tuliskan di sini atau informasinya gagal dihapus. Kayak gitu. Oke, secara sintak ini harusnya sudah berhasil berjalan ya. Kita akan kembali, kita refresh. Kita coba klik. Nah, teman-teman, sudah berhasil kita untuk mendelete data. Kita sudah berhasil buat data, kita sudah berhasil baca data, kita sudah berhasil hapus data. Tahap selanjutnya kita akan membuat from edit data. Sebetulnya from-nya akan sama seperti ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan from yang sama atau di halaman yang sama seperti ini, nanti akan ada if lagi gitu ya. Makanya nanti saya akan duplikat aja from ininya, from index.php ke namanya ubah gitu ya. Kita lebarkan. Ini index ya. Index. Kita bisa copy, kemudian kita bisa new file. Nanti ini metodenya gimana aja terserah teman-teman ya. Ini tidak harus seperti ini. Tidak harus membuat halaman baru.
Misalkan ubah.php. Teman-teman mau menggunakan konsep one page nggak masalah. Nah, karena di sini saya akan menggunakan beda halaman, nanti akan jadi seperti ini, ubah ya. Halamannya sama, akan tampil seperti ini. Nanti saya akan bedakan di sini aja ya. Ubah data siswa gitu ya. Supaya dibedain. Nah, gini. Ini untuk halaman ubah dan yang ini adalah untuk halaman insertnya. Nanti tombolnya kita ubah ya. Kita pilih ini indeks ya. Kita close dulu. Kita di bagian ubah ini. Ini kepanjangan. Kita sembunyikan. Data siswa kita biarkan. Kemudian di sini disimpan data. Kita berikan ubah data. Kemudian aksi tambahnya kita buat jadi ubah ya. Seperti ini. Setelah itu, setelah seperti ini sudah cukup, tidak perlu ada yang dirubah lagi karena namanya atau variabelnya akan sama aja. Tapi teman-teman mau bedain juga nggak masalah sebetulnya. Kemudian di aksinya kita arahkan ke aksi.php karena akan menggunakan aksi yang ini juga. Selanjutnya metodenya tetap post karena mau ubah itu ya, mau ubah mau insert tetap post gitu ya. Setelah itu kita tinggal gimana caranya manggil atau memberikan data supaya input otomatis, terisi otomatis gitu ya. Kita kembali ke index.php. Kita ambil index.php. Di bagian tombol ya, di sini tombol ubah, teman-teman. Tombol ubah ini, teman-teman di bagian href, kita perlu arahkan ke ubah.php. Ubah.php, tanda tanya seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa langsung menuliskan ID-nya. Karena ini di halaman yang berbeda ya. Tidak perlu menggunakan X lagi atau action. Teman-teman langsung bisa tulis ID-nya seperti ini. ID sama dengan, kemudian echo. Di echo nih si ID-nya. Siswa, kemudian ID. Ingat ya teman-teman. Penulisannya bisa seperti ini untuk echo. Atau teman-teman bisa tulis seperti ini. Jika menggunakan tanda tanya PHP ya, maka harus dituliskan echo. Seperti ini. Echo ya, seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan seperti ini, tanda tanya sama dengan, ini langsung echo. Ya. Seperti tadi yang kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Kita coba dulu ya, kita reload di index PHP. Teman-teman lihat bagian bawah sini. Di bagian sini teman-teman lihat. Ketika saya hover ke sini, dia sudah ada ubah.php tanda tanya ID 2. Kemudian tanda tanya ID 1. Kalau kita klik di sini, dia akan mengarahkan ke ubah.php tanda tanya ID 1. Kenapa harus tanda tanya? Itu sudah bawaan URL-nya seperti itu, teman-teman ya. Jadi, setelah tanda tanya ini, kalau misalnya teman-teman mau kasih lagi variabel, jangan tanda tanya lagi ya, tapi langsung end. Kayak gini, misalkan ada variabel lainnya, nama gitu ya, sama dengan gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, di sini akan saya ambil ID yang nomor 1 ya, sesuai URL-nya. Karena di sini 1, maka yang harusnya terisi data di sini adalah siswa dengan nama Dodit Widodo. Oke, selanjutnya kita pindah ke ubah.php. Di bagian sini kita tidak usah lihat di sini. Kita akan lihat di sini ya. Yang ini karena kita akan berikan variabel nanti di sini. Oke, di sini include teman-teman, kita sudah include-kan config-nya. Maka langkah selanjutnya kita akan tuliskan seperti ini. Kita ambil dulu ID-nya. ID, berikan variabel ID sama dengan get. Karena variabel di atas URL tadi namanya ID, maka kita tulis ID ya. Jadi ID yang di sini harus disamakan dengan yang di URL di sini ya, kayak gitu. Maka get ID. Kalau misalkan di sininya tertulis nomor bukan ID, maka teman-teman harus tulis nomor. Karena get ini mengambil dari URL gitu ya. Kemudian setelah di get, teman-teman buat SQL script-nya atau sintak SQL-nya. Sintaknya seperti apa?
Nah, teman-teman ambil dulu karena kita akan menampilkan datanya, maka sintaknya adalah sintak select. Select ya, select apa nih? Select all ya. Select all aja. From siswa. Nah, kalau misalnya kita tulis seperti ini, select all from siswa, artinya si sistem akan membaca data semua siswa yang ada di tabel. Karena kita akan menggunakan atau akan mengambil data yang ID nomor 1, maka kita harus tulis where. Where ID sama dengan $ID. Dibalikan lagi ya ke sini. ID sesuai dengan ID yang di URL seperti itu. Maka selanjutnya kita bisa tulis run atau run MySQL query SQL kayak gini. Nah, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, karena kita ambil spesifik berdasarkan ID, kita bisa menggunakan while juga atau kita bisa langsung aja. Nah, kalau misalkan langsung, saya agak-agak lupa gimana gitu ya. Kita coba tuliskan data seperti ini atau tuliskan siswa nggak apa-apa, data aja deh ya. Kita gunakan MySQL fetch array, langsung fetch array dari run ya, dari MySQL query. Kayak gini. Kita akan mengambil data secara menggunakan array. Nah, kita akan tampilkan di setiap input. Teman-teman arahkan kursornya ke sini, kemudian tulis value, value ya. Kalau tulisannya value, tapi bahasa Inggrisnya itu value, values, gitulah ya. Pokoknya gitulah. Oke, di sini kita echo ya, kita berikan echo. Kayak gini aja, saya akan tuliskan kayak gini. Kemudian $data, kemudian kurung tegak gini, ketik seperti ini, masuk ke dalamnya teman-teman ya. Sini, zoom dulu. Nah, yang pertama adalah nama. Kita berikan nama. Seperti yang ada di tabel ya, tadi. Sama gini. Gitu ya. Di sini ada SQL. Oh ya, di sini ada SQL. Supaya tidak bentrok, nantinya kita SQL one aja lah. Gitu ya. Supaya nggak bentrok nih teman-teman. Takutnya ya. Nggak tahu bentrok apa enggak. Takutnya bentrok. Kita nanti ada keributan gitu ya. Nah, runnya kita kasih S aja biar beda dikit ya. Runes. Kemudian data ini nggak ada yang sama ya. Oke, siswa di bawah siswa. Selanjutnya, umur. Kemudian, kelas. Seperti ini. Ini sudah ubah. Oke, kita akan reload dengan ID 1. Coba, kita dapat nggak datanya? Oh, ternyata nggak dapat teman-teman ya. Datanya nggak dapat. Ada yang salah berarti nih. Salah di mana? Kita cari tahu dulu. Secara sintak, ya, kalau kita copy paste di sini, kemudian kita hapus 1. Sudah tampil. Nggak ada yang salah dengan sintak. Tapi, masalahnya kurang S di sini. Tadi kita ganti variabel soalnya. Ya, jangan salah. Jangan sampai salah. Ini juga SQL1. Jangan salah ya teman-teman. Harus teliti begitu ya. Kita coba lagi. Nah, sudah dapat. Data Dodit sudah dapat. Jadi kalau misalkan kita klik yang nomor 2, ya, kok 1 tuh? Oh 1 ya ini. Kok 1 semua? Sebentar, ini 1. Ini 1. Kita back dulu ke indeks ya. Reload di indeks. 1, ini 2. Coba kita yang 2 ya. Oke, berhasil. 2. 2 juga. Ada yang salah di sini, teman-teman. Select all from run siswa ID siswa. Ini kenapa nih? Oke, kita abaikan dulu yang ini ya. Kita abaikan dulu. Kita lanjut ke untuk pengubahan dulu ya. Oke, kita ubah dulu. Kita sudah punya datanya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menuju ke aksi.php. Kita buka lagi aksi.php-nya.
Di sini ya, kita cut ke sini bisa. Kita berikan else. Else, kemudian if. Enter ke bawah gini. Kemudian kita berikan iset. Isetnya apa? Kalau tadi yang di atas adalah isetnya tambah, maka di sini iset post adalah ubah sesuai dengan name buttonnya. Sesuai dengan name buttonnya ini ya. Buttonnya ubah. Maka kita isetnya adalah iset ubah. Seperti itu. Karena variabelnya sama, maka kita akan copy paste aja teman-teman. Ya, kita copy paste ke sini. Post. Kemudian kita buat SQL lagi. SQL sintaknya adalah karena kita akan ubah data ya. Atau update, update gitu. Update, update apa nih? Ya. Kita mau update apa? Kita kan mau update tabel siswa. Update siswa. Kemudian set. Set itu untuk istilahnya gampangnya untuk ngatur ya, untuk mengisi atau variabel mengisi sebuah field ya. Gitu gampangnya seperti itu ya. Set, set apa nih? Apa yang mau diubah? Ya. Tentunya yang bisa diubah apa nih? Misalkan nama, umur, kelas semua bisa dirubah. Maka set name atau nama ya, kan namanya nama ya kita punya. Sama dengan petik-petik koma kayak gini. Kita ambil dari nama, dari variabel ya, dari variabel sini. Kemudian apalagi? Umur. Umur ya, bukan usia ya. Di sini mana umur. Oke, umur ya, umur dan kelas. Umur sama dengan petik-petik umur. Kemudian sorry salah. Koma, bukan titik, koma. Selanjutnya adalah kelas. Kelas sama dengan kelas. Seperti ini. Kita hapus spasinya, kita berikan runes. Kenapa tadi di sini nggak boleh sama variabelnya? Kemudian di sini kok ada run, ada berulang-ulang, ada SQL. Karena isetnya berbeda teman-teman ya. Isetnya berbeda. Kalau ini adalah iset tambah, ini adalah iset ubah. Jadi nanti nggak akan keliru gitu ya. Jadi nggak apa-apa, variabelnya sama. Selanjutnya gimana? Sama seperti yang di atas. MySQL, kita harus panggil dulu MySQL query. Karena untuk menjalankan query SQL seperti itu. Nah, setelah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sama, cek if jika query ini berhasil dijalankan, maka akan kemana? Ya, saya akan header atau saya akan balikan ke index.php. Location, titik, index, index.php itu PHP. Jika salah, jika tidak berhasil, maka akan saya tampilkan informasi echo gagal gagal diubah kayak gini. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jangan lupa ini ada yang masih yang kurang nih teman-teman, query update-nya. Setelah nama, umur, kelas, setelah kelas ini, maka kita harus ambil atau data mana yang dirubah gitu, harus spesifik. Tuliskan where. Where apa? Where-nya berdasarkan ID. Dirubah berdasarkan ID, maka di sini tulis ID. Nah, ID-nya harus kita bikin juga berarti kan? Maka di sini kita boleh tulis ID. ID post gitu ya. Kemudian kita berikan ID. Nah, kita belum punya nih post ID. Maka kita kembali ke ubah.php. Ke bagian form. Sini. Kita enter, kita berikan input baru. Input ya, kemudian tipenya tuliskan hidden. Kemudian value kita echo nih ya. Kita echo kemudian data ID. Name-nya sama dengan ID. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk mengambil ID. Nah, di bagian view ubahnya, kalau kita reload, dia tidak akan terlihat. Tapi kalau kita inspect elemen, misalkan mana ya, inspect elemen di sini,
Input ID yang ini ya, sudah ada ya. Tipe hidden, value-nya ID-nya adalah 2. Sama seperti yang di URL. Gitu ya. Jadi ID ini harus dikirim juga ketika ubah data. Gitu. Maka kita tuliskan name-nya ID. Semua ada jadi 1, 2, 3, 4. Di sini juga harus ada 4. Nama, umur, kelas, ID. Karena kita akan merubah data berdasarkan apa dirubahnya? Berdasarkan ID. Seperti itu. Langsung aja kita coba ya teman-teman. Kita reload. Misalkan namanya Rika Andini. Ya. Umurnya 12, kelas misalkan 6. Kita coba klik ubah. Bismillah, semoga jadi. Ya, kita ubah. Akan kembali ke index.php harusnya. Oke, teman-teman ya, sudah berhasil terubah Rika Andini ini ya. Oke, teman-teman, sudah berhasil, umurnya juga sudah berubah, kelasnya sudah berubah. Nah, sip ya. Kita sudah menyelesaikan semua, buat data sudah, kemudian read data di tabel sudah, kemudian delete data juga sudah. Kemudian kita ubah .php atau ubah data juga sudah ya. Oke teman-teman, itulah cara untuk membuat sebuah CRUD di PHP. Jadi videonya panjang sekali ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti bisa menangkap dan memahami gitu gimana caranya membuat sebuah CRUD di PHP dasar ya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ubah sedikit informasinya ya, misalkan teman-teman mau ubah nih usianya 12, 12 apa sih? Masa 12 abad kan nggak mungkin ya, 12 tahun. Nah, teman-teman bisa akalin aja di sini. Di bagian umur, teman-teman setelah tanda tanya kurung tutup seperti ini, kurung tutup seperti ini, setelahnya teman-teman berikan spasi, kemudian tulis tahun. Tahun. Kemudian kelasnya di sini adalah kelas 5 ya. 5 kayaknya nggak perlu ditulis apa-apa ya. Tahun aja deh. Kita reload dulu nih. Maka akan seperti ini. Ini karena kolomnya kurang lebar ya, teman-teman ya. Di sini di usia atau di kelas ya. Kita berikan 20%. Bukan di kelas, sorry. Kelas ke 20% kepanjangan. Di bagian usia 20%. Boom, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, aksinya agak numpuk. Aksinya kita bisa berikan 30. Nanti teman-teman bisa akalin aja di sini main mengakali gitu ya. Kita berikan 40 namanya. Sorry. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan jelas walaupun durasinya memang lama ya. Jadi teman-teman, harapan saya teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat sebuah CRUD atau create, read, update, delete di PHP dasar. Oke, sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.